Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Ananda Irma Utami dengan NIM 2110201021, kelas PGMI 1, mahasiswa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam video ini kakak akan menjelaskan ilmu pengetahuan sosial. Adapun judul materi yang akan kakak jelaskan yaitu peninggalan sejarah. Disimak baik-baik ya. Perlu kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya. Dengan demikian, suku, bangsa, dan budayanya juga beraneka ragam, termasuk juga peninggalan sejarah. Bangsa kita juga banyak sekali. Bangsa kita dikenal memiliki budaya yang luhur, benda-benda peninggalan sejarah nenek moyang yang bernilai tinggi. Apa saja peninggalan sejarah masa silam tersebut? Simak video selanjutnya. Bangsa Indonesia terkenal memiliki budaya yang tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya peninggalan budaya yang bernilai sejarah, yang sampai sekarang masih dapat kita nikmati keindahannya. Adapun jenis-jenis peninggalan sejarah itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prasasti. Prasasti adalah piagam yang tertulis di batu atau tembaga. Prasasti biasanya ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Adapun contoh dari prasasti yaitu batu prasasti di Kerajaan Agung Sejagat. Kedua, karya sastra. Pada masa Kerajaan Hindu-Buddha, banyak karya sastra yang berupa kitab sastra dan cerita rakyat. Kitab sastra karangan para pujangga seperti Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang memuat istilah Pancasila. Contoh dari karya sastra yaitu Kitab Negara Kertagama. 3. Istana, keraton, gedung, dan rumah. Istana, keraton, gedung, dan rumah sangatlah memiliki nilai sejarah. Seperti contoh Istana Merdeka di Jakarta dan Istana Bogor, Keraton Kasunanan di Surakarta, Keraton Kesultanan di Yogyakarta, dan Keraton Kesepuhan di Cirebon, Gedung Kantor Berita Damai, Rumah Laksamana Maeda, dan Rumah Insinyur Soekarno di Jakarta, dan lain sebagainya. Adapun contohnya yaitu Istana Merdeka Jakarta. Keempat yaitu monumen. Monumen dibangun sebagai penghormatan terhadap jasa perjuangan para pahlawan, seperti Monumen Proklamator dan Monumen Pancasila Sakti di Jakarta, serta Monumen tempat tinggal Jenderal Sudirman di Purbalingga. Selain itu, monumen dibangun untuk memperingati peristiwa penting seperti Monumen Palagan di Ambarawa, Monumen Jogja Kembali di Yogyakarta, dan Monumen Tugu di Semarang. Contohnya yaitu Tugu Monumen Nasional atau Monas. 5. Masjid dan gereja. Masjid dan gereja yang memiliki nilai sejarah antara lain Masjid Agung Demak dan Gereja Portugis di Jakarta. Masjid Agung Demak di Jawa Tengah dibuat oleh
Wali Songo. Masjid ini memiliki keunikan yaitu salah satu tiangnya terbuat dari tatal atau serpihan kayu. Selanjutnya, awal mula gereja Portugis di Jakarta dibangun antara tahun 1963 dan 1696. Gereja ini disediakan bagi orang-orang Batavia yang berbahasa Portugis. Adapun contoh dari masjidnya yaitu Masjid Agung Demak dan contoh gerejanya yaitu Portugis Buitengker atau Gereja Portugis Jalan Pangeran Jayakarta. Keenam, makam. Makam yang memiliki nilai sejarah antara lain makam-makam Raja Talo di Makassar, makam raja-raja Kasunanan dan Kasultanan di Imogiri, Yogyakarta, makam Sentot Alibasa di Bengkulu, makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, dan makam Insinyur Soekarno di Blitar. Sebagai contoh yaitu makam Insinyur Soekarno. 7. Benteng. Benteng adalah bangunan yang mempunyai nilai sejarah perjuangan seperti Benteng Otanak di Gorontalo, Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Benteng Kuto Besak Palembang, dan Bomel di Jakarta, Benteng Saint John di Ternate, serta Benteng Barombon dan Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai contoh yaitu Benteng Kuto Besak Palembang. Yang terakhir yaitu candi. Candi adalah bangunan kuno terbuat dari batu. Candi digunakan sebagai tempat pemujaan, ibadah, atau makam raja-raja. Di Jawa Tengah terdapat Candi Gedong Songo, Candi Borobudur, dan Candi Mendut. Candi-candi tersebut adalah peninggalan-peninggalan sejarah. Adapun contohnya yaitu peninggalan sejarah Candi Borobudur. Selain jenis-jenis peninggalan sejarah, kita juga harus tahu cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah sebagai budaya bangsa dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keutuhan benda-benda peninggalan sejarah. 2. Tidak mencoret-coret dan membuat kotor benda-benda peninggalan sejarah. 3. Tidak mengambil dan memperjualbelikan benda-benda peninggalan sejarah sebagai barang antik. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemugaran dengan tidak meninggalkan bentuk aslinya. Selanjutnya, dalam penjelasan cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah ini tentu saja memiliki manfaat. Manfaat yang dapat dari menjaga kelestarian peninggalan sejarah antara lain yaitu 1. Memperkaya khazanah kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Menambah pendapatan negara karena digunakan sebagai objek wisata. 3. Menyelamatkan keberadaan benda peninggalan sejarah sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Serta yang terakhir yaitu membantu dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan untuk objek penelitian. Nah, itulah tadi materi tentang peninggalan sejarah. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya, memiliki banyak ragam suku, budaya, serta peninggalan sejarah. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia haruslah menjaga semua itu dan banggalah kepada negeri. Sekian video penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you guys.